Salam bahagia. Apakah saat ini, di masa sekarang ini, masih ada karunia mujizat, masih ada karunia penyembuhan, masih ada karunia berbahasa roh? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Seperti biasa, setelah saya olahraga pagi, biasanya jalan sehat dan kemudian sepeda sehat. Dalam proses pendinginan, saya hendak menyampaikan sharing pengalaman kehidupan saya. Saat ini berhubungan tentang apakah di masa sekarang ini, di era modern ini, masih ada karunia mujizat, masih ada karunia penyembuhan, masih ada karunia berbahasa roh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun saya menjadi orang Kristen sudah lama, sejak kelas 5 SD, namun saya merasakan kehadiran Tuhan yang melawat saya, dan saya merasakan damai sukacita surgawi belum lama. Jadi dalam 3 tahun ini saya dalam proses untuk lahir baru, hidup baru dalam Tuhan. Dan kemudian di masa proses lahir baru ini saya banyak belajar, dan puji Tuhan saya bisa melalui buku-buku kesaksian, dan juga ada kesaksian yang di YouTube. Video-video di YouTube, ada berbagai hamba Tuhan dengan berbagai karunia-Nya. Saya mendengar kesaksian renungan khotbah dari Bapak Pendeta Gilbert Dumoindong, dari evangelis Bapak Evangelis Daud Tony, kemudian juga Bapak Evangelis Junaidi Salah, dan belum lama ini saya mendapat kiriman video dari sahabat tentang Pastor Andi Simon yang memiliki karunia penyembuhan. Dan saya melihat juga di YouTube berbagai respon tentang berbagai karunia yang dimiliki oleh berbagai hamba Tuhan dengan aneka karunia-Nya. Jadi berbagai respon yang beraneka. Pandangan saya bahwa seperti yang tertulis di kitab Roma dan kemudian di 1 Korintus, bahwa di 2 kitab ini paling tidak menyatakan bahwa memang ada berbagai karunia yang diberikan Tuhan kepada umatnya, kepada para pengikutnya, terutama para murid-muridnya yang mau melayani. Saya melihat di kitab Roma dan di kitab 1 Korintus bahwa saya melihat Tuhan setelah bangkit dan ke surga, kemudian Roh Kudus datang dan bersama kita untuk menuntun, membimbing para umat Tuhan dengan memberikan berbagai keunikan karunia dengan keunikan masing-masing. Jadi memiliki karunia yang berbeda setiap orang dengan orang yang lain. Ada karunia bernubuat, ada karunia mengajar, ada karunia menasihati, ada karunia memimpin, ada karunia berbagi, ada karunia dapat menyembuhkan, karunia penyembuhan, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan roh, ada juga karunia mujizat. Jadi berdasarkan kitab Roma dan Korintus, Tuhan telah memberikan
perlengkapan karunia kepada setiap umatnya, kepada setiap pengikutnya, dengan karunia yang beraneka. Dan walaupun karunia itu bermacam-macam, tapi tetap dalam satu roh. Dan karunia itu diberikan oleh Tuhan bukan karena kehebatan umatnya. Jadi karunia itu semata-mata diberikan secara gratis, secara cuma-cuma kepada setiap pengikutnya, kepada umatnya. Maka agar karunia tersebut digunakan juga dengan kerelaan, dengan keikhlasan, dan dengan sukacita untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Berarti berbagai karunia itu memang ada karunia yang spektakuler, tetapi ada juga karunia yang seperti biasa-biasa saja. Tapi pada dasarnya semua sama bergunanya, sama nilainya di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada hamba Tuhan yang memiliki karunia mujizat yang luar biasa, itu lebih dibandingkan karunia yang sederhana. Yang penting adalah kerelaan, keikhlasan digunakan untuk menjadi berkat bagi sesama di sekitar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi, saudara-saudaraku, dengan demikian, maka di saat ini ada tetap karunia penyembuhan yang juga sudah bisa kita lihat di YouTube, di berbagai video di YouTube tentang bagaimana hamba Tuhan yang mendapatkan karunia penyembuhan. Ada juga karunia yang dapat mengusir roh, yang dapat membedakan roh. Ada juga karunia yang dapat membuat mujizat. Tetapi saudaraku, Tuhan juga memberikan karunia yang kelihatan hanya sederhana. Mungkin hanya mendengar, karunia untuk mendengarkan keluhan orang lain. Itu juga luar biasa. Walaupun hanya kelihatannya mendengar saja, karunia mendengar, tapi tidak semua orang bisa mendengar dengan tenang dan lama. Atau karunia untuk memberikan nasihat dengan tulus dan bijak. Itu juga sangat penting, saudara-saudaraku. Jadi, saudara-saudaraku, di masa sekarang ini, karunia yang kelihatan sederhana maupun kelihatan spektakuler, seperti karunia mujizat, karunia penyembuhan, karunia berbahasa roh, bernubuat, itu masih ada. Tapi semua itu sama-sama nilainya di hadapan Tuhan. Dan semata-mata karunia tersebut digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi harus hati-hati bahwa setiap orang yang mendapatkan karunia tidak semata-mata akan menjadi berkat bagi dirinya. Harus hati-hati bagi seseorang yang sudah mendapatkan karunia agar menggunakan karunia dengan bertanggung jawab, dengan sukacita, dengan ikhlas dan rela untuk dapat menjadi berkat bagi sesama dan semata-mata hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai dengan karunia yang telah dimiliki dari Tuhan, kemudian karunia tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang harus hati-hati. Jadi banyak orang mendapatkan karunia dan berkenan di hadapan Tuhan selama dilakukan dengan ikhlas, rela, dan sukacita, dan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai karunia yang telah diberikan Tuhan justru hanya untuk kepentingan sendiri. Itu akan menjadi kepedihan bagi Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan dengan hal tersebut. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.